Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian Kitab Bulughul Maram. Kemarin kita sudah sampai hadis yang ketiga, hadis dari Anas bin Malik, yang mana hadis tersebut menjelaskan tentang ketika kita buang hajat maka harus dibersihkan, ya, harus dibersihkan. Maka itulah hadis kemarin menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah SAW itu ketika buang hajat, maka sahabat kecil ini, sahabat junior yaitu Anas bin Malik dan kawannya itu membawakan air, dan kemudian dari air itu Rasulullah SAW membersihkan kotorannya dengan air yang dibawakan oleh Anas bin Malik dan temannya, ya. Dan ini memang harus seperti itu. Ketika kita buang hajat harus dibersihkan, harus sampai tuntas, karena itu najis. Ketika najis bercampur dengan tubuh kita, maka yang terjadi adalah kita tidak sah sholatnya. Kita posisi dalam keadaan najis dan kita tidak tahu. Makanya perlu diperhatikan ketika buang air kecil atau buang air besar. Bahkan ada peringatan dari Nabi SAW sebagaimana kisah yang masyhur nanti disebutkan di hadis yang berikutnya. Ketika itu Rasulullah SAW melewati kuburan, ada 2 kuburan, dan Rasul mendengar bahwa di dalam kuburan itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Yang satu karena tidak bersih dalam membersihkan najisnya. Yang kedua karena dia suka berbuat mengadu domba. Wa kana yamshi bin namimah. Yang satu suka mengadu domba. Jadi masuknya orang ke dalam azab Allah, seseorang diazab Allah itu ketika di kuburan bukan karena masalah sholat, ya, bukan juga karena masalah yang besar-besar, tapi masalah yang kecil. Kalau tidak diperhatikan dengan baik, itu bisa menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang kemudian diazab di kuburan itu bukan karena dia mencuri, bukan karena dia berzina, tapi karena dia tidak bersih, tidak memperhatikan ketika dia buang air kecil atau buang air besar. Makanya perlu diperhatikan. Karena mohon maaf sekali, ketika kita buang air gitu, kadang-kadang yang kita bisa perhatikan, kadang-kadang di klosetnya masih belum bersih, itu pasti tubuhnya juga kurang bersih misalkan. Kemudian dengan tisu itu juga tidak membersihkan total, ya. Jadi perlu dengan air, karena yang terbaik itu dengan air. Kalau bisa dengan air dan tisu yang monggo, tapi air tetap bisa diutamakan daripada yang lain gitu. Karena terkait dengan masalah tadi, ada ancaman, ada sebuah cerita, ada kisah yang menjelaskan bahwa seseorang diazab karena dia tidak bersih dalam cebok
tidak bersih dalam cawe. Nah, itu kemudian diadab di alam kubur ya. Jadi perlu diperhatikan untuk kita semuanya. Oke, hadis yang berikutnya, hadis yang keempat, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana biluhumi fid dharain wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridainya, qala, dia berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, khudil idawah, ambillah wadah itu, fantolaqa, maka dia pergi, hatta tawara anni, sampai, maka Rasulullah pergi, hatta tawara anni, sampai Rasulullah tidak terlihat dariku, faqada hajatahu, maka Nabi menunaikan hajatnya. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati atasnya, artinya hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat jamaah masjid Ihsan yang dirahmati Allah, ada buang hajat yang berikutnya. Berarti ada berapa Pak? Sudah kita bahas. Yang pertama, ketika kita masuk dalam kamar mandi, ketika ada tulisan Allah dilepas, ada nama asma Allah dilepas. Yang kedua, membaca doa. Kemudian yang ketiga, pastikan ada airnya untuk membersihkan najis yang nanti ada, artinya untuk cebok, untuk cawe, gitu ya. Kemudian pastikan juga di kamar mandi yang tidak terlihat oleh manusia, ya. Kemudian yang adab buang hajat yang berikutnya adalah, dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW itu ketika buang hajat, beliau menepi atau menghindar supaya tidak kelihatan, supaya tidak nampak oleh manusia. Ini memang perlu dijelaskan lebih detail ya, karena pada zaman dulu kamar mandinya adalah kamar mandi yang luas karena kebun, karena alas, karena orang dulu punya kebun luas, alas luas, sehingga mereka ketika buang hajat mereka harus menepi, minggir, menjauh untuk buang hajatnya. Supaya apa? Tujuannya apa? Supaya, ini kan kita bicara kenapa? Apa substansi dari hadis ini? Substansinya adalah biar tidak kelihatan oleh manusia, supaya orang tidak melihat ketika kita sedang buang hajat. Itu poinnya. Ya. Nah, sekarang dengan kondisi sekarang yang sudah maju, yang sudah modern, yang sudah banyak berkembang, kita juga harus perhatikan Pak, disepil. Jangan sampai aurat kita kelihatan ketika kita buang hajat, baik itu BAK atau BAB. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kamar mandi atau ketika buang air kecil itu tidak dengan kamar mandi, tapi hanya ada di sekat-sekat seperti itu yang masih kelihatan oleh manusia. Itu kan sebenarnya menampakkan aurat, kan iso diinjen, ya, ketok. Ya, kan kamar mandi kan di segini ya, terus dia ada pembatasnya gitu ya. Kemudian dia, ini yang untuk laki-laki biasanya. Kemudian kloset atau tempat buangnya kan berdiri kayak gitu. Itu kan sebenarnya bisa kelihatan. Berarti sebenarnya belum masuk substansi dari adab buang hajat. Karena adab buang hajat itu supaya tidak kelihatan oleh manusia gitu. Itu kan masih kelihatan. Kadang-kadang mohon maaf, orang-orang itu kalau karena nggak punya agama, nggak tahu syariat, kadang-kadang diplot-plotnya Pak sampai kelihatan pahanya misalkan. Nah, itu jadi problem di situ.
Makanya yang paling bagus adalah kamar mandi yang dengan bentuk yang sekarang, yang mesti di alesan gitu ya, yang di tembok, yang ditinggikan. Ya, jadi tidak dengan sekat-sekat seperti itu. Karena itu kalau termasuk dari bab adab qadil hajah, dia tidak termasuk hadis ini karena masih kelihatan dan bisa didelok karo koncone sing di pinggir. Ya, begini-begini delok, iso kan? Berarti kan substansinya tidak menjaga gitu loh. Ya batine, mungkin kita berpikir, lah sapa sing pak delok gitu ya. Siapa juga yang mau lihat, siapa sudi yang mau melihat, bukan masalah itunya Pak. Masalahnya adalah supaya tidak kelihatan. Ketika kita menunaikan hajat kita itu tidak kelihatan oleh orang lain, itu yang paling penting di situ. Itulah adab yang berikutnya. Ketika kita buang hajat, pastikan tidak ada yang melihat. Amannya apa? Kalau Nabi dulu menjauh supaya tidak kelihatan. Makanya ya tawaro ani, fantolako hatta tawaro ani. Rasulullah pergi sampai tertutup dariku, nggak kelihatan Nabi buang hajatnya. Lah ini kelihatan gitu masalahnya di situ. Jadi ada paradok, ada sesuatu yang berbeda di sini. Rasul buang hajat itu menepi tidak kelihatan, ini kelihatan. Lah, yang tidak kelihatan seperti apa? Yang tidak kelihatan itu berarti di kamar mandi yang nggak kelihatan. Jadi benar-benar masuk. Gitu. Makanya kalau di rest area atau dimanapun ya saya mending di kamar mandi, ya supaya lebih aman, supaya tadi adab buang hajatnya sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kebelet Pak, kebelet meh jebol misalkan, jebol kamar mandine kebak terus sing ngantri yo akeh, yo monggo itu berarti kan darurat gitu ya. Tapi jangan dijadikan sebagai kebiasaan, jangan dijadikan sebagai hal yang biasa. Tidak, harusnya mindset kita, pikiran kita kalau buang hajat di kamar mandi. Kenapa? Karena esensinya dapat sesuai dengan hadis Nabi yang keempat ini, yaitu tidak kelihatan oleh manusia. Gitu. Masalahnya kadang-kadang nggak seperti itu, ya. Serapopo, ya karena tadi mikirnya sopo sing Pak delok gitu ya, padha duwene kok gitu ya. Wis padha juga bentuke gitu ya. Bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya adalah ini terkait dengan adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak terlihat oleh manusia, ya, tidak nampak oleh manusia, gitu. Ya. Makanya kalau ada orang seperti itu gimana Pak? Berarti Pak ya bukannya berdosa, ya kurang beradab gitu saja sebenarnya. Tidak sampai kepada dosa. Tapi kurang adab, tidak sesuai dengan adabnya Nabi dalam buang hajat, ya. Maka di sini disebutkan istihbab bulbu'di wat tawari anin nasi inda iradati qada'il hajati. Ya. Dianjurkan, disukainya menjauh dan menghilang gitu ya dari manusia ketika ingin menunaikan hajatnya. Kemudian sutratul aurati anin nasi fawajibun litahrimi kasyuha illa fi mawadhi khassatin. Menutup aurat itu hukumnya wajib dari manusia, ya, karena kita diperintahkan untuk menjaga aurat kita, dan haramnya membuka kecuali di tempat-tempat yang diperbolehkan. Nah, kalau sampai kemudian kelihatan aurat, ya mohon maaf ya, ada orang yang kemudian kencing di tembok, nanti ada hadis berikutnya. Nah, itu malah haram itu nanti jatuhnya, ya, karena sudah kelihatan oleh manusia dan dia di tempat-tempat yang terbuka. Wallahu alam bissawab. Oke, itu hadis yang keempat. Jadi tambahannya apa? Tambahannya ketika buang hajat, adabnya adalah menjauh atau yang penting tidak kelihatan oleh manusia.
Kalau zaman dulu itu menjauh, menepi. Kalau sekarang masuk kamar mandi, ya dikancing gitu ya. Kemudian yang kelima, hadis yang kelima. Saya juga heran Pak, kadang-kadang gitu ya, kamar mandi itu kadang-kadang disetting kayak di hotel-hotel gitu ya, atau punyanya artis gitu ya. Itu kamar mandi harganya puluhan juta, ratusan juta gitu ya. Jadi kamar mandi so suwe-suwe banget gitu loh. Ini kamar mandi bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam gitu ya. Karena kamar mandi semuanya lengkap gitu ya. Mandinya sendiri, terus buat ini sendiri, ini buat sendiri gitu ya, buat cerminnya sendiri gitu ya. Jadi macam-macam kayak gitu. Ya. Ya. Nah, itu kadang-kadang berlebihan kalau seperti itu. Padahal kita tahu bahwasanya kamar mandi itu tempatnya setan. Makanya kita jangan lama-lama di situ. Jangan lama-lama di kamar mandi. Kamar mandi yang ada, yang mindset kamar mandi yang sekarang di kota ya berarti kamar mandi yang di tembok, yang dikasih pintu, ada temboknya dan sebagainya itu. Makanya kok bisa orang kok betah-betah nih kamar mandi suwe-suwe, padahal di situ sarangnya al-khubuthi wal khaba'ith ya. Ya, kok bisa lama-lama di sana gitu ya. Padahal di sana sarangnya para setan laki-laki gitu ya, atau banyak keburukan-keburukan di sana. Allah a'lam bishawab. Kamar mandi yang sederhana aja lah, yang sesuai dengan keperluan saja ya, jangan kemudian didesain yang cantik gitu ya sehingga terus kerasan yang kamar mandi ya. Hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadisnya lumayan banyak ini cabangnya, dan dari Abu Hurairah semoga Allah Ta'ala meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inain ya, jagalah kalian dari 2 hal yang dilaknat. Alladzi yatakhalla, yaitu orang yang yatakhalla buang air besar fi tariqin nas, di jalannya manusia. Ini 2 hal yang dilaknat ya, yaitu yatakhalla fi tariqin nas, yaitu buang air besar di jalan umum, jalan yang dilalui manusia, audillihim, atau tempat yang dijadikan teduh, jadikan tempat untuk berteduh oleh manusia. Kemudian biol di sana itu termasuk yang dilaknat seperti itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih berarti ya. Wazada, dan menambahkan siapa? Abu Dawud dalam kitab sunannya, an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau menambahkan ittaqul mala'in ats-tsalatsah ya, jauhilah tempat-tempat yang dilaknat, ada 3, jauhlah 3 tempat yang 3 hal yang dilaknat, yaitu yang pertama al-baros fil mawarid, yaitu buang air besar di sumber-sumber air, wa qari'atit thariq, dan tempat berlalunya jalan, tempat berlalunya orang di jalan, wadilli, dan tempat untuk berteduh oleh manusia. Sama, cuma ditambah dengan al-mawarid, sumber-sumber air ya, jadinya najis semua. Kemudian Wali Ahmad, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Shahihul Jami'. Kemudian ditambah lagi oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Ta'ala meridai keduanya, au naq'imain, atau tempat berkumpulnya air. Kalau tadi sumbernya air, kalau ini tempat terkumpulnya air, kayak bak, sendang, terus apa lagi? Apa kalau di umum apa Pak? Kalau di masyarakat apa? Ada sendang, ada apa?
apa? Kalau di Sunda itu bahasanya kolang gitu ya, kolang dan sebagainya gitu ya. Tambah apa? Birek. Birek. Birek itu apa? Bahasa Pekalongan itu ya. Di selatan, daerah selatan. Namanya birek. Oh. Oke, baru tahu saya namanya birek ya. Atau birek ya. Hadis ini disahkan oleh Syekh Albani dalam kitab Shahihnya. Wa akhrajahu Tabrani, dan menambahkan dan mengeluarkan Imam Tabrani an-nahyu an qada'il hajah, larangan untuk buang hajat itu tahtal asjaril musmirah, di bawah pohon-pohon yang berbuah, wa dhaffatin nahril jari, dan di tepi sungai atau pantai. Tapi hadis dari Imam Tabrani ini dipandang dhaif oleh sebagian ulama, dan Syekh Albani mengatakan dhaifun jiddan, hadis ini dhaif sekali. Oke, adab yang berikutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan adabu qada'il hajah. Islam mengajarkan untuk tidak sembarangan buang air besar. Diperhatikan adabnya. Itulah termasuk min kamalus syariah al-islamiyah, itu bagian dari kesempurnaan syariat Islam yang menganjurkan umatnya, pemeluknya, untuk selalu bersih dan tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu, tidak memudarati orang lain. Wa tahdhiriha amma yadurun nasa fi abdanihim wa diyanihim wa akhlaqihim, dan sangat berhati-hati dari sesuatu hal yang mengganggu manusia, baik itu dari badannya, ya, akhlaknya atau agamanya. Itu Islam mengajarkan dengan sedemikian rupa, mengajarkan detail bagaimana ada buah hajat, tidak moro-moro ndodok gitu, tidak, tapi juga diperhatikan tempatnya. Bahkan Nabi dengan tegas mengatakan tempat-tempat yang dilalui oleh banyak orang, tempat dijadikan berkumpulnya banyak orang, kok kemudian dia dengan tidak punya rasa malu BAB di sana, maka dia termasuk yang terlaknat di sini. Ya. Ya. Quran tegas, walladzina yu'dunal mu'minin wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mengganggu orang-orang beriman laki-laki dan perempuan dengan tanpa dasar yang jelas, tanpa dasar yang dibenarkan, maka dia telah menanggung dosa yang sangat besar, dosa yang sangat nyata. La darara wa la dirar, ya, tidak boleh memadarati orang lain, ya. Jelas, ya. Makanya para ulama menyebutkan tahrimul bauli awit taghawudi fi turukin nasil lati ya'buruna ma'aha. Haram hukumnya, ini haram kencing atau berak di jalan yang dilalui oleh manusia. Haram hukumnya. Kalau haram artinya yu'aqabu fa'iluhu, yang melakukannya akan disiksa, akan dihitung sebagai dosa bagi orang yang melakukan seperti itu. Audillihim alladhi yajlisuna wa yastadilluna fih, atau tempat-tempat yang teduh, tempat-tempat untuk nyantai yang manusia pada duduk di sana dan nongkrong di sana, kemudian nyantai di sana gitu. Seperti apa? Ya seperti di taman misalkan, taman, kemudian di tempat-tempat yang bagus. Kalau kemudian ada yang BAB di sana, maka dia orang yang
dosa, ya, dia orang yang telah berbuat dosa di sini, ya. Maka perlu diperhatikan kita semua, ya. Kenapa disampaikan seperti ini, Pak? Bayangan kita kan nggak mungkin, bayangan kita, karena kita udah orang modern abad 21 gitu loh, gitu ya. Kita nggak mungkin banget BAB di tengah jalan, BAB di taman, BAB di tempat-tempat terbuka, nggak mungkin. Tapi ingat, Pak, ingat ketika peradaban Islam masuk Andalusia, masuk Eropa, ya, melalui jalur Tariq bin Ziyad, ya. Ketika Eropa dibuka oleh umat Islam, bayangkan pada saat itu peradaban Eropa yang sekarang maju, yang sekarang memimpin teknologi, dulu itu BAB-nya masih di tengah-tengah jalan, Pak, ya. BAB-nya masih di tengah-tengah jalan. Itu Eropa pada zaman dulu seperti itu, gelapnya seperti itu, ya. Keterbelakangannya benar-benar luar biasa. Makanya kemudian Islam datang memberikan pencerahan di situ. Islam datang memberikan cara BAB yang benar seperti apa. Makanya kemudian dibuatlah WC-WC di rumah-rumah mereka. Dan ini masih terjadi, Pak. Coba jangan ke Brebes. Ke Brebes itu rumah-rumah nggak punya septic tank, Pak. Ini bukan menghayal, ini terjadi di kita, itu terjadi seperti itu. Kalau kita bayangkan di kita, ya mungkin kayaknya nggak masuk akal bisa BAB di tengah jalan, itu nggak mungkin gitu. Tapi di tempat-tempat yang lain, yes, mungkin. Ya, buktinya di daerah Brebes sana, di daerah-daerah desanya itu masih ada orang-orang yang tidak punya septic tank. BAB-nya di mana? Ya sudah sama tunin itu. Ya. Dan itu terjadi seperti itu. Saya punya kawan yang kebetulan istrinya di dinas kesehatan, yang tugasnya tadi membuat saluran-saluran pembuangan kotoran itu di rumah-rumah gitu. Ada yang menolak, ada yang mau, dan sebagainya. Dan itu masih banyak seperti itu. Ya. Itu masih ada, masih terjadi kita seperti itu. Jadi jangan dibayangkan apa mungkin kayak gitu, ya, terjadi, Pak, ya. Dan alhamdulillah kalau di kita tidak. Makanya kalau kita bayangkan pada zaman dulu Eropa seperti itu, yang sekarang kemudian Eropa maju pesat, tapi pada awalnya dulu ning kamar mandi itu diajari oleh Islam. Cara BAB yang benar, harus tertutup, harus ini, itu Islam yang mengajarkan, Pak. Peradabannya dirubah, peradaban yang gelap menjadi peradaban yang terang. Bahkan sekarang memimpin peradaban di saat ini Eropa. Dan itu juga terjadi di daerah-daerah yang lain. Contohnya kalau di Pantura, ya di Brebes masih banyak orang-orang yang tidak punya septic tank. Ya, jadi kamar mandinya ya sudah, ya tidak pokoknya mereka buang di tempat-tempat yang mereka sukai. Au mawariduhum allati yaskuna minha, atau di tempat-tempat yang itu menjadi sumber air yang manusia mengambil air darinya. Nggak boleh, jelas ya, mau sumber mata air yang kemudian dibuat minum malah dikotori, itu nggak boleh gitu ya. Kemudian apalagi kalau di sini nafkumain, berkumpulnya air. Seperti apa? Jadi kolang, bilik apa? Bilik ya. Kalau boleh, Pak, ini sebenarnya kolam renang itu sebenarnya nggak boleh juga, gitu loh. Nggak boleh kencing, kalau mau kencing harus keluar, gitu loh. Bukan dicurke ning kono sebenarnya. Ya. Karena itu kan tempat untuk
kumpulnya manusia kan air berkumpul di situ ya. Naq'u dalam hadisnya adalah naq'u ma'in, tempat dikumpulkannya air, kolam renang itu. Makanya kalau mau pipis ya kemudian di kamar mandi. Ya. Makanya kemudian jarine Kapolri itu semakin menyengat kalau banyak dikencingi ya. Kalau kita masuk kamar mandi, kalau kita masuk kolam renang, mohon maaf, kok nyengat tuh berarti oke wong uyuh ning kene gitu ya. Tapi anehnya kok kita masih seneng ning kono gitu ya. Itu yang berarti kitanya yang luar biasa gitu ya. Ya, kitanya yang luar biasa. Ya. Wah, baunya nyegerak sekali, baunya nyengat sekali. Nah, kalau kata orang yang pakar di situ, itu berarti banyak dikencingi gitu. Seger langsung kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari hadis tahrimul baul awit taghawud, tidak boleh kencing atau BAB di sana. Ya, di tempat-tempat seperti itu. Ya. Kemudian ditambah lagi apa? Au dhuffatun nahril jahri, ya, au dhuffatun nahri awil bihari alladhi yatanazzahuna indaha. Dan juga tidak boleh buang air kecil, buang air besar di tepi-tepi sungai atau laut ya, karena kita tahu kalau di pantai ya, digunakan di sana berjemur, untuk bermain dan sebagainya ya. Artinya itu masih tempat terbuka, orang masih lalu lalang di sana ya. Ini luar biasa ya. Bahwa Islam mengajarkan untuk kebaikan, yes. Islam mengajarkan untuk kebersihan, yes. Islam mengajarkan agar tidak memudarati, yes. Itu Islam. Itulah Islam yang sesungguhnya. Itulah Islam yang harus dipahami. Orang yang kemudian sekarang sudah mapan, itu dulu pelajarannya dari Islam. Mereka sekarang bisa cebok dari Islam. Mereka bisa kencing dengan baik juga karena Islam. Dan dikiaskan wa yuqasu 'alaiha kullu ma ashbaha mimma yahtaju ilaihin nasu minan nawadi wal afniyati wal hadaik wal mayadin al 'amah wa ghairi dzalik. Ya, dikiaskan tempat-tempat terbuka yang dipakai oleh manusia itu dikiaskan, kalau tadi disebutkan secara spesifik ya, misalkan seperti yang jalan umum, kemudian yang dibuat untuk bernaung seperti halte misalkan, atau taman gitu ya, yang di sana, atau pohon yang rindang, kemudian atau tempat muncul atau tempat sumber air atau tempat kumpulnya air ya gitu. Nah, di sini dikiaskan walaupun disebutkan hanya beberapa saja, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 item, tapi juga masuk di dalamnya tempat-tempat yang memang manusia bermain di sana. Tempat berkumpulnya manusia, tempat ramainya manusia itu juga tidak boleh. Seperti taman tadi saya sebutkan ya, kemudian kebun ya, kebun yang dimiliki pemerintah yang memang harus dijaga gitu ya. Nah, itu tidak boleh kemudian dijadikan untuk buang air di sana ya, atau BAK di sana, kecuali memang sudah disiapkan kamar-kamar mandi untuk buang hajatnya. Atau lapangan juga nggak boleh ya, al-mayadin atau maidan, jamak dari maidan, lapangan-lapangan juga tidak boleh ya. Makanya harus disiapkan kamar mandi kalau ingin BAB BAK bisa di kamar mandi tersebut ya. Ya. Di sini kan juga di Mataram kan ada kamar mandi, Pak. Kamar mandi ada kamar mandinya sing sebelah kidul ya. Kalau Jetayu nggak ada ya. Tapi bisa masuk pinjam kamar mandi masjid ya, bisa. Kadang-kadang yang menyebabkan kita kencing apa, Pak? Males aja. Males misalkan. Ya, Jetayu kan di Mataram itu kan males lah kamar mandi, malah ning kebon-kebon misalkan. Ini orang bener itu ya, padahal sudah dikasih kamar mandi, sudah difasilitasi oleh pemerintah, tapi juga tidak mau. Kemudian yang taman yang di mana?
Landung Sari apa yang di sana Kuripan dan Karipan itu juga ada kamar mandinya juga. Artinya sudah difasilitasi oleh pemerintah karena mungkin pemerintahnya baca dalil ini gitu ya, memaham dalil ini, jadi ini tidak apa namanya, jadi mereka membuat kamar mandi untuk siapa yang ingin buang hajat itu bisa di kamar mandi tersebut. Oke. Kenapa seperti itu? Nah, supaya tidak terjadi kezaliman. Mohon maaf ini bahasanya rodok berimajinasi ya. Kalau misalkan jenengan di pantai tiba-tiba mak plenyuk gitu ya. Pak plenyuk gitu ya. Wah, apa iki ya misalkan. Ada orang itu buang itu kotoran manusia. Anda bersumpah serapah di sana, Pak. Oh, sing adungange sembelit misalkan itu ya itu kan yang dikhawatirkan seperti itu, Pak. Ya, itu yang dikhawatirkan seperti itu, ya. Ya makanya apa? Ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidaklah seperti itu, bertakwalah kepada doa yang terzalimi karena tidak ada hijab di antaranya dan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah serapah makbul, Pak. Wah, dongake iki muga-muga resoh BAB seminggu. Bingung Pak rumah sakitnya nanti gitu ya. Kasihan. Makanya supaya tidak didoakan kejelekan ya kita yang teratur untuk BAB-nya gitu. Ya. Yang dimaksud laknat itu apa? Yang dimaksud laknat di sini para ulama menyebutkan wala'nu ma'aha ad-du'a'u bitardihi al-rahmatillah. Ya, yang dimaksud dengan laknat adalah yaitu mendoakan agar dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena laknat itu ada banyak, ada laknat kehancuran, ada laknat yang memang hanya menjauhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting adalah ketika seseorang dikhawatirkan terkena dari kotoran kita, maka dia berdoa, sumpah serapah atau apapun itu dengan kata-kata yang kemudian mendoakan kejelekan bagi yang buang hajat di situ, itu jadi masalah di situ. Jadi kita saling menjaga itu lebih baik. Karena juga mengganggu orang muslim itu haramun, tidak boleh. Ya, jadi mohon diperhatikan. Ya, ini hadisnya cukup panjang, memang ada beberapa item terkait dengan kita harus pilih-pilih tempat untuk buang air besar atau buang air kecil, jangan di sembarang tempat. Adab yang berikutnya adalah ketika Anda buang hajat, maka perhatikan tempatnya, jangan sembarangan. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan. Sudah di dok ya sama pihak masjid, saya kira cukup. Jadi tambahan materinya adalah 2, yaitu adab ketika buang hajat tidak kelihatan oleh manusia, lebih baik di kamar mandi daripada di sekat-sekat seperti itu, karena itu esensi daripada buang hajat yang diajarkan Nabi, yaitu tidak kelihatan oleh manusia. Ya, jadi kalau kamar mandi kan terserah mau BAK BAB terserah, tapi kalau kan kelihatan itu kan pasti ketok orang didol karo moto soalnya. Kemudian yang kedua, pilih-pilihlah tempat untuk untuk buang hajat. Jangan sampai kemudian itu tempat untuk nongkrong Anda kencingi, itu nggak boleh. Tempat untuk duduk-duduk kencingi itu tidak boleh. Bahkan para ulama menyebutkan hukumnya adalah haramun. Bagi yang melakukan maka dia akan mendapatkan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.